Selamat sore Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, kita kembali dalam on streaming Adonai Ministry. Saya percaya sore hari ini Tuhan bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kita. Biarkan kita boleh memiliki hati yang selalu rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sore hari ini lawatan Tuhan luar biasa melalui streaming online Adonai Ministry, dan mari kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara kita naikkan syukur melalui pujian kita, praise and worship sore hari ini, dan saya percaya anugerah Tuhan tercurah dengan luar biasa sore hari ini. Yes, biarlah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari katakan bersama, biarlah berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dan makmur bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru dan makmur bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru dan makmur bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi dengan katakan, Tuhan Yesus baik, amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes, amin, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita semua ini katakan bersama, God is good in all the time, and all the time God is good. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saya percaya ketika kita mengatakan Tuhan Yesus baik, maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, biar kita memiliki hati yang senantiasa mau mengucap syukur, karena itu adalah perintah Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan Tuhan?
Tapi tahu Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Di dalam mata kami, terima kasih untuk kedua hamba-Mu, Bapak Paul bersama dengan Ibu Emil yang ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Bapak pakai mereka dengan luar biasa. Dan biar di on streaming Adonai Ministry saat ini, kesaksian mereka, pujian mereka membangkitkan setiap pemirsa yang saat ini menyaksikan streaming online Adonai Ministry. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih kami siap mendengar kesaksian kedua hamba. Dalam nama Yesus. Silakan Pak Paul boleh menjadi berkat untuk setiap pemirsa Adonai Ministry sore hari ini. Terima kasih. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu dari Adonai Ministry, bisa langsung kita saksikan kesaksian saya. Oke. Masa lalu saya cukup kelam. Saya 20 tahun menjadi pecandu narkoba. Saya tergolong orang yang sangat adiktif karena saya berkonsumsi itu setiap hari ya, setiap saat. Jadi bukan hanya pagi, siang, sore aja. Saya tidak bisa lepas waktu itu. Jadi kemanapun saya pergi itu saya bawa. Jadi saya pakai dimanapun tempat, mobil, jadi harus selalu ya. Jadi saya tidak bisa lepas. Hidup saya setiap hari penuh dengan pesta pora. Saat itu saya hidup jauh dari Tuhan, jauh dari kata kasihnya. Karena yang terpikir di benak saya saat itu, gimana caranya saya untuk tetap hidup, gimana caranya saya besok, saya bisa beli lagi bagaimana, seperti itu. Jadi kalau Tuhan waktu itu saya tidak berpikir sama sekali. Saya diproses oleh Tuhan, dimana saya mengalami saat itu saya benar-benar ada di titik nol. Benar-benar keadaan itu saya tidak punya apa-apa lagi dan saya tidak punya siapa-siapa lagi. Awalnya saya iseng masuk ke gereja. Pada saat itu ditanya siapa yang baru pertama kali datang ibadah, saya angkat tangan. Saya didoakan, terus mereka kasih saya invitation, undangan untuk ada ibadah, ada pastor dari Afrika waktu itu, namanya Pastor Samson Dabas. Di situ saya datang pada saat ibadah Samson Dabas. Yang bikin saya kaget itu, saya langsung dipanggil. Dia bilang, "Hey you, I know you from the first time I saw you," katanya. Dia bilang seperti itu. "Oh, tahu saya dari mana?" gitu. Dia orang Jawa dari Afrika, saya orang Jawa. Terus dia bilang lagi, "God choose you, Father want you." Gitu. Jadi Tuhan memilih saya, Bapa menginginkan saya. Terus dia bilang lagi, God want use your talent tadi. Tuhan ingin pakai saya suruh menggali satu talenta yang ada di dalam tubuh saya. Sempat bingung, terus saya sempat belum yakin ya waktu itu. Terus dia bercerita tentang masa lalu saya, bahwa ya masa lalu saya dia buka semua dan itu benar gitu. Dari situ saya percaya bahwa yang berbicara pada saat saya saat itu Tuhan gitu. Karena kalau kuasa manusia nggak mungkin ya dia bisa tahu latar belakang saya, masa lalu saya. Saya percaya saat itu Roh Kudus yang berbicara pada saya. Awalnya bingung juga.
pilih saya itu siapa gitu kan perasaan saya. Saya cukup kotor dan cukup hina gitu. Jadi saya itu siapa gitu. Saya merasa nggak pantas aja waktu itu. Tapi di situ Roh Kudus drama saya ya. Roh Kudus benar-benar melunakkan hati saya dan saya open mind. Dari situ Roh Kudus mulai bekerja dalam kehidupan saya. Hari demi hari yang saya lalui mulai berbeda. Ada pintu-pintu berkat yang mulai terbuka. Hidup saya dilengkapi oleh Tuhan. Saya diberi istri yang cantik, yang baik, yang sanggup mengerti saya. Dan puji Tuhan, kita selalu bersama ya, karena kita kerja ini bareng. Menurut saya itu satu berkat yang luar biasa. Karena dalam pekerjaan kita termasuk pekerjaan yang enjoy. Kita kayak main sana kemari, tapi kita bekerja. Akhirnya saya mulai melibatkan diri di gereja. Kalau saya dipuji Tuhan, berjalannya waktu saya menemukan akhirnya apa yang dimasukkan oleh Pastor Samson pada saat itu. Saya mulai membuat lagu. Saya membuat lagu buat Tuhan. Tuhan. Dan saat itu saya memutuskan untuk hidup saya buat Tuhan. Karena waktu saya 38 tahun kan sudah buat saya sendiri. Jadi saya berharap sisa umur saya ini benar-benar buat Tuhan. Agar hidup saya bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar saya, buat keluarga, buat gereja, buat masyarakat, seperti itu. Waktu pertama kali ketemu, sebenarnya juga mikirnya ogah banget gitu ya, nggak mau lah pokoknya udah nggak kepikiran gitu ya. Karena melihat Paul itu tuh sebagai sosok yang bagi aku tuh sosok apa ya namanya, orang yang kalau boleh dibilang tuh tengil gitu. Ya kan, tahu lah maksudnya gambaran seperti apa gitu. Sebenarnya nggak ada kepikiran aku mau pacaran gitu ya, aku mau berhubungan dengan Paul, nggak ada kepikiran seperti itu ya. Tapi dengan berjalannya waktu itu saya cuma melihat begini, Paul ini ada something yang miss atas kehidupannya dia gitu ya, yang membuat saya jadi kayak tergerak hati gitu ya untuk mengajak dia untuk ke sesuatu hal yang lebih positif. Karena setiap kali ketemu dia saya cuma bilang sama Tuhan ya, Tuhan, ini domba kamu yang hilang, dan saya tahu Tuhan punya rencana atas kehidupan dia. Dan kehidupan kami setelah kami bersama memang banyak sekali perubahan ya. Jadi hari-hari kami itu lebih banyak kepada pelayanan ya, baik dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan gitu. Terus kemudian kami pun juga belajar untuk bisa menerima karakter masing-masing. Walaupun itu memang gak gampang, tapi kami tahu lah segala sesuatu pasti dipermudah oleh Tuhan. Satu hal saya cuma bisa bilang sama Tuhan, thank you. Udah cuma itu aja yang saya cuma bisa bilang sama Tuhan. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak miracle ya kalau saya boleh bilang gitu kan. Membawa orang yang punya kehidupan yang benar-benar ada di bawah dan jalannya itu sesuai dengan jalan Tuhan gitu. Rasanya awalnya sih kadang saya berpikir waktu itu sempat bisa nggak sih gitu, tapi saya Tuhan mampukan dalam hidup saya dan saya cuma bisa bilang thank you, terima kasih banget sama Tuhan. Tuhan jawab doa saya, melancar segala sesuatunya, dan itu amazing buat hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Luar biasa ya kasih Tuhan kepada kita. Jadi dari kesaksian saya, akhirnya saya membuat lagu-lagu untuk Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Ini satu lagu, Tuhanku sungguh baik, di mana kebaikan Tuhan benar-benar saya alami dalam hidup saya. Saya mengalami Tuhan, sehingga Tuhan ada di dalam saya dan saya ada di dalam Tuhan. Oke. Tuhanku sungguh baik, kuasa-Nya yang sempurna. Dia membungkusku dengan darah-Nya, Yesus. Tuhanku sungguh baik, kuasa-Nya yang sempurna. Dia membungkusku dengan darah-Nya, Yesus. Walau ombak coba untuk menghantamku, walau badai ingin menerpaku, namun itu takkan bisa menimpaku, karena Allah Bapa besertaku. Memujimu
baik. Haleluya. Lagu berikutnya tentang pertobatan, di mana kita hidup hanya sementara, jadi tidak ada waktu lagi. Buat yang belum bertobat, kita harus bertobat right now, saat ini juga, dan ikut Yesus. Dia jalan yang benar, dia jalan yang terang untuk kita kembali pulang. Hidup di dunia hanya sementara. Hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Hidup di dunia hanya sementara. Hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Yesus jalanku, jalan yang benar, jalan yang terang saat menuju pulang. Yesus jalanku, jalan yang benar, jalan yang terang saat menuju pulang. Hidup di dunia hanya sementara. Hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Hidup di dunia hanya sementara. Hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Yesus jalanku, jalan yang benar, jalan yang terang saat menuju pulang. Yesus jalanku, jalan yang benar, jalan yang terang saat menuju pulang. Saat menuju pulang.
sembuhkan area-area dalam setiap hidupmu. Dan Tuhan akan buat engkau berbeda di antara yang lainnya. Karena ini yang Tuhan akan lihat adalah nyata dalam setiap hidupmu. Ini waktu perubahan. Ini waktu yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu untuk 4 hari dari ke depan. Terima jamahan Tuhan dalam setiap jawaban demi jawaban terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang menyaksikan dua streaming sore hari ini, Ibu Endang, Tuhan katakan, aku tahu seberapa kau punya kekuatan. Aku tahu dimanapun kau kirim dan kuutus. Hatimu yang sedang menjerit menangis di hadapanku. Seberapapun kau punya belas kasih di antara orang-orang sekelilingmu, Tuhan pasti perhitungkan segala pergerakan yang akan kau buat hari-harimu yang ke depan. Kadang kau berkata dalam hatimu, Tuhan, biar hidupku adalah menjadi bejana, biar hidupku adalah memancarkan satu sukacita yang daripada Tuhan. Karena aku mempunyai belas kasih yang daripada Tuhan, yang tidak mungkin aku bisa ungkapkan di atas orang-orang yang ada di sekelilingku. Satu hal yang Tuhan tahu dalam hidupmu, tetap engkau setia. Apapun kesetiaanmu, apapun yang menjadi keinginan hatimu, tahun ini adalah tahun musim yang berubah dalam hidupmu. Dan Tuhan akan buat engkau bersukacita dan beria-ria di dalam Tuhan. Dan Tuhan katakan buat engkau, Pak Bobby Teja, ini waktu di mana kau akan melihat, waktu yang di mana kau akan berlari lebih cepat dari hari-hari yang kemarin. Dan Tuhan akan lihatkan bahwa engkau dibuat Tuhan berbeda. Ini waktu rekonsiliasi dan pemulihan buat hidupmu dan keluargamu. Sentuhan Tuhan berlaku buat engkau, Pak Bobby, buat sore hari ini. Tuhan menjamah hidupmu. Dan Tuhan akan menyentuh engkau dengan satu sentuhan yang tidak pernah kau rasakan. Itu yang akan menghinggapi hidupmu hari ini hingga hari-hari yang ke depan. Dan Tuhan katakan, jangan lagi menoleh ke belakang, lihat ke depan. Rancangan Tuhan, kejadianmu adalah kejadian yang dahsyat dan yang ajaib. Dan Tuhan katakan buat Ibu Foni, buat sore hari ini, belas kasih yang Tuhan turun dalam hidupmu. Tuhan akan beri ketepatan dan Tuhan akan beri percepatan. Apa yang menjadi hak dan kebutuhanmu terjadi terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini waktu dan saatnya ada hal yang berbeda. Rasakan dan nikmati kasih Tuhan sempurna dalam hidupmu. Dan engkau katakan dalam hati buat Lady Ivana, gitu. Dan Tuhan buat sore hari ini, aku akan dibangun dengan spirit yang berbeda. Engkau tidak akan sama seperti 6 bulan yang lalu. Karena ini waktunya engkau Lady Ivana Dia. Engkau akan menemukan satu hal kehausan dan kelaparan yang berbeda dalam setiap hidupmu. Tuhan suka dengan cara hidupmu yang sudah punya satu hal kekuatan, spirit yang tanpa bisa dibatasi. Dan Tuhan katakan buat Bambang Sujatriko, engkau sedang berpikir dalam hatimu, Tuhan, aku mau lakukan sesuatu, tapi apa yang aku harus lakukan tapi aku tidak mengerti. Dalam setiap keadaan dan situasiku, sepertinya aku berat untuk melangkah. Tapi satu hal janji Tuhan dalam hidupmu, bangkit dan lakukan perubahan dalam hidupmu. Apa yang tidak mungkin kau lihat dalam berapa hari ke depan, akan kau lihat kejadianmu dahsyat dan yang ajaib. Sukacita Tuhan yang menghinggapi buat setiap kehidupanmu. Terima jamahan Tuhan dalam nama Yesus. Ini firman saya akan bagikan tentang hidup dan melayani dengan kuasa. Ya, bagaimana di sini kayaknya tidak masuk suaranya dari on ya. Nanti Pak Paul tolong sumbang satu lagu lagi. Ya, tidak apa-apa ya. Nggak tahu, saya nggak ngerti, di Instagram saya nggak punya suara, tapi Facebook saya ada. Tapi yang mau menyaksikan nanti malam ada di YouTube pribadi saya, ya kan? Bagaimana hidup dan melayani dengan kuasa. Karena selama ini yang saya kenal Pak Paul adalah satu surprise buat saya di kejadian Desember 2020.
Ya, perjumpaan kita perjumpaan yang diatur Tuhan tuh yang nggak mungkin terjadi. Ya, waktu Pak Paul mengangkat pujian, nanti bulan depan Pak Paul punya kesaksian juga dengan Pastor Edwin Yahya ya. Ada di Adonis Misi di tanggal 19 Juni di rumah makan Indasari. Bagaimana di situ Tuhan menyatakan pesannya waktu Pak Paul angkat pujian dan penyembah. Tapi saya tahu di situ Pak Paul nggak tahu kuasa, betul nggak? Pokoknya Pak Paul menyanyi aja dah. Yang penting buat Tuhan. Kalau Pak dilihat punya YouTube pribadinya, lagu-lagunya namanya Paul Baca. Oh, nanti Pak Paul sendiri yang kasih gambaran tentang YouTube-nya, ya. Nah, di satu titik, bagaimana di sini istrinya melihat saya ternyata ada di persekutuan MHM. Nah, ini ada Ibu Chandra Hidayat, ya. Ternyata hari itu Ibu Emi mendampingi Ibu Esther dari Surabaya. Dalam hatinya dia berkata gini, Pak, nanti setelah ibadah kita ketemuin ibu yang itu, karena dia tidak tahu saya namanya Lasma. Ya toh? Dia belum menemukan, tapi karena cinta Tuhan buat dua pasangan suami istri ini, saya melangkah menuju kedua pasangan suami istri. Saya bilang gini, hai, ada pesan Tuhan buat kamu. Pak Paul bangun, siapa ini orang? Ya Bang, kalau istrinya sudah mengenal saya, hari itu sempat saya khotbah kali ya, atau doa ya. Saya disuruh di persekutuan MHM di Miramar, suruh doa. Nggak tahu kali ya, ada satu gelora berbeda doanya kali ya. Sementara juga kesaksian Sakuriti juga bilang begini, yang khotbah yang minggu lalu tuh lebih bagus daripada sekarang. Saya bilang, Tuhan, kok orang biasa aja bisa rasakan ada sesuatu yang berbeda. Nah, bagaimana di sini kita di sore hari ini dibawa Tuhan melayani dengan kuasa. Gitu, Pak Paul asal enak aja nih menyanyi. Saya lihat Tuhan hadir, saya lihat urapannya luar biasa. Saya bilang gini, Tuhan, ini berbeda dari setiap siapapun penyanyi yang saya jumpai. Ya, atmosfer terbuka. Cuma saya bilang begini, Tuhan, hidupnya Pak Paul udah beres belum? Ya kan? Kalau hidup Pak Paul udah beres, pasti ada yang berbeda, ada jebolnya di bumi maupun di surga. Tapi berjalan dengan waktu ya. Ini sudah masuk bulan kelima kan? Iya. Kita selalu sering ketemu sharing satu dengan yang lainnya. Saya mandatkan Pak Paul, kamu sudah mengandung urapan ilahi. Tolong karaktermu tuh dijaga. Ya, karena integritas Tuhan dengan punya kuasa akan berdampingan. Kalau orang nggak punya kuasa, ya kan, karakternya bagus, percuma. Jadi karakter dan kuasa itu harus seimbang. Ya, makanya orang bisa rasakan ya dekat siapapun. Ya, contoh kayak kemarin kita di toilet, ada seorang wanita, Ibu Emil juga sama, Jenny juga sama. Kaget ya Ibu Maya juga sama. Kalau Bu Maya langsung manifestasi, pasti ada spirit yang berbeda. Ya, cuma satu sisi, saya bilang begini, kalau Tuhan ketemukan saya dengan ibu ini, pasti saya akan lakukan penginjilan. Karena apa? Ini tugas setiap kita. Ya, tidak boleh ditunda. Nah, bagaimana di sini kuasa Tuhan, apalagi di pencurahan Roh Kudus hari keberapa nih? 9. Hari ke-9, berarti besok terakhir. Ya, kuasa berkat apa yang tidak dipikirkan itu pasti akan timbul dalam setiap kepribadian kita. Contoh kemarin saya sempat, selama saya di kota Semarang ya, dari tanggal 1 sampai tanggal berapa ini ya, saya masuk menara doa. Entah pagi, entah siang, sesempatnya saya bisa masuk menara doa. Saya sampaikan ke Tuhan buat Jam Hesti. Saya bilang, hei Tuhan tadi bicara begini. Jam Hesti kaget. Iya, aku lagi juga dapat sesuatu, tapi kalau dikonfirmasi begini, ini bagus sekali. Ya, kebetulan di menara doa hari itu ada anak muda. Ya toh, Bu Hesti dengan enaknya, nggak tahu ya kenapa ya, saya paling sering sekali dilemparkan untuk berdoa. Sementara saya di menara maunya menikmati hadirat Tuhan. Entah suaminya suruh doain orang, terjadi sesuatu hal lawatan. Ya toh, Jam Hesti suruh saya berdoa, ternyata Tuhan punya dampak anak muda yang di situ. Jam Maya suruh berdoa juga punya dampak. Cuma saya bilang gini, Tuhan, di mana kaki saya melangkah?
dan detik. Ya, hari itu Pak Paul dinubuatin 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya berkunjung ke rumahnya, ya kan? Kita sharing, kita ngobrol, masih kurang puas ketemu lagi di Citraland Hotel, nggak puas lagi, ya balik lagi ke sini. Saya bilang kalau mau balik ke sini ikut aja streaming, kita siap. Jangan bisa jamu saya makan, tapi udah harus terima makanan dari rohani dari saya. Maunya di sharing, maunya di doa, ya kan? Cuma satu hal, ya kan? Dia bilang begini, ada janji loh mau pulas jam 6 di Citraland. Sementara nggak masalah sih, tapi Tuhan bikin kejutan suami istri ini. Mesejnya langsung terjadi ya, tanpa ada rencana. Boleh kesaksian Bu Emil? Dari salah 3. Oh iya. Jadi waktu ibu ke rumah saya, waktu itu kami didoakan bahwa kita akan ada satu marketplace yang baru ya. Yang saya masih ingat itu di bidang food, ya gitu kan. Nah sebenarnya waktu berapa sekitar 2-3 bulan yang lalu saya memang sudah punya ide di dalam kepala saya bahwa waktu itu saya pengen sekali menjual satu produk, begitu kan, satu produk yang saya harus kemas dalam satu kemasan yang bagus gitu. And then, cuma itu belum realisasi gitu. Nah pada saat ibu datang ke rumah kami didoakan bahwa ada satu marketplace di bidang food. Nah, terus tidak lama kemudian, mungkin sekitar 2 hari gitu, kami dikontak oleh salah satu teman dari dinas gitu ya. Terus dia mengatakan bahwa ada ini nggak ya satu produk begitu yang kita bisa pasarkan gitu. Langsung saya tangkap itu message itu. Tidak lama itu siang saya ingatnya jam 12 ya waktu itu. Terus saya langsung bilang ke suami saya, udah yuk kita cari aja dulu. Yang penting kita melangkah dulu. Saya bilang gitu kan. Langsung kita hari itu menuju ke Salatiga gitu ya, dan Kopeng gitu untuk kita hunting gitu. Terus kemudian dapat kita packaging. Paginya ya kita masukkan ke teman kami yang dinas tersebut. Dan saat ini kita sih masih nunggu waktu gitu ya, apakah itu bisa disetujui atau tidak. Tapi setidaknya ada satu dorongan, ada iman kami bahwa yang penting saya melangkah dulu. Apapun itu nanti Tuhan yang akan menentukan. Itu sih. Jadi cepat banget bulasnya. Jadi saya tahu di tahun integritas, tahun membangun manusia rohani, di tahun kemenangan di PA Lab ini, ya, hitungan menit, detik, waktu terjadi satu kejutan demi kejutan. Kalau mau dibilang, udah hari begini, ya toh, saya tidak punya pelayanan. Sementara kan tugas saya melayani baru dapat upah. Ya toh, saya bilang Tuhan, kenapa saya harus masuk menara doa sampai 22 hari duduk manis? Tadi pun juga sama, saya duduk manis. Coba saya bilang begini, Jan Hesti, pemeliharaan Tuhan tidak sempurna. Tidak sempurna apa sempurna? Sempurna, menurut yang dapat jawaban. Dia nggak dapat jawaban, nggak sempurna. Tuhan mana? Deg-deg, ya kan? Bayangin loh. Saya cuma gini, Tuhan, tidak ada pelayanan, tidak ada dana masuk. Tuhan, kau punya banyak mujizat. Saya bisa doain orang, tapi kuasa Tuhan mana nih? Ya kan? Ini sementara saya harus hidup, punya segala sesuatu operasional. Kemarin saya cuma diam, saya angkat pujian, saya diam, angkat pujian. Tuhan kasih satu jawaban, ya kan? Sementara saya kalau ditelepon orang rumah saya paling takut, saya paling bingung. Sementara saya belum bayar telepon, halo saya 2 bulan. Ya toh, jadi tidak ada tuh dana masuk, ada pemberitahuan. Tiba-tiba adik saya telepon, "Woi, sudah cek rekening belum? Emang ada rekening masuk?" Saya bilang begitu kan. "Lo ada?" Katanya digituin. "Oh belum." Saya cuma diam. Itu kan berapa hari lagi dia bilang, "Woi, saya kasih berkat buat kamu." Saya cuma gini, "Iya ya Tuhan, menyenangkanmu di menara doa." Ya, kita cuma duduk diam, lo punya kuasa juga. Tinggal perintahin, keuangan barat timur utara selatan datang. Nggak ada pelayanan, uang dari mana? Pemeliharaan Tuhan kami sempurna. Sampai di satu titik saya bilang, "Tuhan mau streaming ini Sabtu tanggal 22, uang dari mana ya?" Saya hadapin ke Tuhan. Kita
kita di Menara ya hari itu ya. Saya kaget baca WA satu tamu saya. Bu Lasma, shalom apa kabar? Ya shalom Bu, apa kabar? Judul singkat ceritanya, Bu Lasma minta rekening Adonai dong. Saya lega. Aduh, saya panggilkan ke Jeng Hesti. Jeng Hesti, aku udah punya uang lihat di rekeningku. Tapi aku tahu Jeng Hesti, ini berapa nominal yang masuk ke rekeningku. Ya toh, saya tahu jumlah tamu-tamu yang memberkati saya. Orang minta nomor rekening pribadi aja saya masih takut. Betul nggak? Apalagi rekening Adonai. Untungnya orang itu minta rekening Adonai, tak kasih. Ya toh, bukan rekening pribadi loh. Cuma saya mau andalin Tuhan. Rekening pribadi orang tertentu yang bisa tahu. Akhirnya saya bilang, Jan Hesti, benar toh nominalnya apa yang saya bilang? Ini aku tahu kamu ini begini. Hari begini ya, hamba Tuhan maaf ya kita jujur ya. Gak ada duit, datang aja ke jemaat. Yang punya uang loh. Jangan datang ke jemaat yang gak punya uang. Ya loh, jangan aja mumpung gak punya uang, ngerti ya? Datangi jemaat. Saya tahu seberapa banyak jemaat yang bisa memberkati saya. Cuman duduk kongko, halo apa kabar kakak Kiki, pulang dapat amplop. Tapi saya gak mau begitu. Benar gak? Saya pakai gengsi integritas Tuhan. Ya, kalau orang menjumpai, orang mencari saya, bukan harus saya menyodorkan diri saya, walaupun tidak ada berkat. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, di masa resisi tidak pelayanan masih bisa makan lagi kita. Betul ya? Amin. Ya loh. Saya cuma begini, ya Tuhan, apalagi besok minggu mau pulang. Saya negosiasi dengan Tuhan, itu uangku tidak ada, cuma mentok sekian aku mau pulang, gimana caranya? Tuhan dapat utang lagi, bahkan dapat blessing makanan. Hari ini pun juga sama dapat buah-buahan lagi. Ya, di penjuru Roh Kudus hari 9, Ibu Emil dan Pak Paul memberkati saya, buah tahu aja buah saya lagi mau habis. Ya, Tuhan tahu akan kebutuhan dari atas sampai ke bawah. Yang penting apa? Kita punya kuasa. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita tahu, ya, di sini di saat pencurahan Roh Kudus, ya, kita sebagai anak Tuhan, kita mengaku Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak punya integritas Tuhan, tidak punya kecintaan akan Tuhan, nggak dapetin apa-apa. Apalagi punya karakter masih dagingnya banyak, ya. Makanya kadang saya bilang Pak Paul, saya open ya. Satu hal Pak Paul, kamu harus jaga matamu dengan wanita-wanita. Saya ketemu begitu loh. Karena apa backgroundnya loh, ya toh? Saya juga mau kalau nggak ada Bu Emil. Tapi tunggu 1 kali 2. Bener nggak? Saya pasti nggak mau dengan cowok ganteng begini. Saya selidiki loh pernikahan dia berdua seperti apa. Ya toh, ini nolak lagi orang ganteng gini ditolak, saya bingung. Sementara udah nyanyi tuh, tanda-tanda telah nyata, jodoh di depan mata. Jodoh di depan mata aja dibuang-buang, apalagi enggak. Ya toh, saya masih hidup, aku masih seperti yang dulu. Ya, saya masih menunggu tulang rusuk. Kalau Tuhan kasih syukur, enggak kasih syukur, saya lagi patokan. Sama Jan Hesti punya kisah dengan Pak Dani. Ya, ini kurang lebih 11-12 lah kalian lah. Ya, punya kesaksian yang saya mengerti sekali. Jadi saya bilang, Tuhan, kenapa orang-orang yang di Adonai ini orang-orang yang nganti? Background pertobatannya bayarnya mahal, nggak ada bayar yang murah. Ya kan, saya mantan wanita bajingan, ini mantan laki-laki bajingan. Dia bilang apa? Dia nyabu di hotel Citralis sama mana gitu kan, sama ngobak, sama ngeklek begini, depan pintu lobi, saya bilang, aduh gila. Tuhan, memang kau gila, pilih orang yang gila. Jadi seperti firman Tuhan katakan apa? Aku mencari orang-orang yang bisa kujumpai yang mau berubah. Ya, jadi kalau Tuhan katakan buat malam ini, saya menjumpai kamu, tapi kamu masih pakai manusia dagingmu, aku tidak mau. Tapi kalau pakai manusia roh, itu punya paradigma yang benar, punya satu hal haus dan lapar akan Tuhan. Wah, yang dahsyat pasti terjadi.
Ya, nah di sini juga dikatakan buat Ibu Christina Yunita. Ini nggak tahu ini Instagram saya apa Instagram? Oke, temannya Ibu Jenny Kurniati. Kamu ini lagi nggak jelas arahnya ya Bu Christina sore hari ini. Ini belajar ya kayak Pak Paul, belajar kayak Bu Hesti. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu Bu Christina Yunita seberapa engkau punya hal kekuatan. Engkau banyak menjerit, Tuhan kapan aku mendapatkan satu hal perubahan? Kapan aku bisa melihat hal-hal yang besar terjadi? Kalau Tuhan izinkan, pasti terjadi. Kalau kamu punya satu pemahaman, pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Ya, nah di sini juga dikatakan di Mazmur 1 ayat 27. Di saat pencurahan Roh Kudus, semuanya takjub, ya kan? Memperbincangkan apa ini, ya kan? Berkata dengan kuasa apakah Tuhan melakukan banyak mujizat. Jadi Pak Paul, kamu melakukan pujian penyembahan dengan kuasa apa? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, tidak ada kuasa yang dulu. Enggak ada. Ya kan? Biasanya kalau orang obat, ya, orang gelek, dia minum, ya kan? Atau dia ngedot, dia punya power. Betul tidak? Iya. Sekarang punya power enggak? Berbeda ya. Berbeda. Sekarang powernya dari Roh Kudus. Jadi bukan saya yang gagah, bukan saya yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat. Amen. Tuhannya yang gagah. Karena janji Tuhan itu nyata ya, di mana Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Amin. Haleluya. Ya, ini mantan preman. Ini mantan obat. Kamu mantan apa? Orang baik sih. Mau mantan orang baik, bagus. Bu Emil? Saya mantannya banyak. Jujur sekali. Jangan tersinggung. Gak ada keributan di rumah ya. Karena semua orang punya background masing-masing. Ya toh, mantannya banyak. Betul nggak? Iya. Itu paling saya suka. Mantannya banyak, cuma pilihan satu. Yes. Ya. Jadi, ya kita tahu kalau kita mau punya kuasa Tuhan, perubahan karakter itu penting loh ya. Nah, dilihat lagi Yohanes 14 ayat 12. Tuhan berkata kepada setiap kita, pekerjaan yang Tuhan lakukan, ya toh, pasti kita bisa juga lakukan. Jadi jangan takut kalau kita sudah dekat ke Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan pasti menjadi kesukaan kita juga. Kesukaan kita belum tentu juga kesukaan Tuhan. Ya, jadi Tuhan katakan buat setiap kita buat sore hari ini di Roma 8 ayat 11. Dan jika Roh Tuhan telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati dan akan menghidupkan tubuhmu yang fana dan roh yang diam ada di dalam dirimu. Firman saya selesaikan sampai hari ini, malam ini. Jadi kalau kita tahu kita punya kuasa dalam melayani Tuhan, ada yang Tuhan buat berbeda. Ya, kadang kita nggak mengerti Tuhan ini maunya buat hidup kita ini apa sih? Ya kan? Hidup masih karakter yang lama atau yang enggak? Kalau hidup yang enggak karakter yang lama, ada yang melakukan apapun di depan mata, harus ketemu orang, harus punya satu memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Ya, contoh tadi di parkiran motor Hotel Citraland, saya selalu pakai motor pakai tutup dada kan. Ternyata ini orang satpamnya kali tukang parkir yang di bawah ngamatin. Ibu tutup dadanya beli di mana? Saya kaget. Ini orang mau minta gratis atau mau minta apa berkali-kali? Iya toh? Mahal gak Bu? Saya bilang enggak mahal. Baru tadi saya bilang gini, nanti saya pulang ke Jakarta, nanti saya datang tanggal 15 karena saya punya pelayanan di penjara dulu. Saya kasih kamu tutup dada. Ya. Jadi saya belajar, tukang parkir aja bisa ngamatin saya. Hari-hari bertanya, tapi caranya nggak masuk di logika. Tutup dadanya bagus Bu. Saya pikir dia mau ambil tutup dada saya di motor. Enggak, masih utuh. Ya. Di situ minyak narwastu pun juga masih utuh. Jadi saya lihat, saya punya komunikasi dengan orang ini, motor saya aman loh. Bisa bayangkan. Jadi saya bangga, selama berapa hari ini saya ada di Hotel Citraland, saya berdoa di menara. Saya lumayan banyak dikenal.
bukan dikenal sebagai tamu. Saya datang, kalau saya datang ke Menara Doa, betul nggak? Nanti orang pikir gini loh, wah ini tamunya tiap hari tidur di hotel. Saya bilang amin, berarti saya orang kaya. Benar nggak? Ya kan? Kalau orang setiap hari ke hotel, apalagi menuju ke toilet seolah-olah kita kayak penghuni tiap hari loh. Benar nggak? Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru selamat berkatilah ya Tuhan tiada ku memerlukan Engkau yang sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya, setiap jam, tapi kalau bisa detik dan menit kita datang ke hadirat Tuhan, serahkan seluruh apa yang menjadi problem persoalan kehidupan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kadang saya lihat ini ada Ibu Lucia Agustina yang menyaksikan streaming saya atau streaming Jenny, saya nggak tahu. Mau streaming saya masih ada suaranya apa enggak sih? Pendengaran apa enggak, saya nggak tahu. Bagaimana di sini Ibu Lucia jam 5 pagi sudah dengar streaming. Dia mengangkat pujian, dia ucapkan kata-kata deklarasi, dia membuat satu hal, meminum perjamuan. Ya, saya tahu itu ada sesuatu hal yang dahsyat dan ajaib. Dan di sini saya sudah tahu Ibu Maria Mariawati orang Menara. Hah? Iya. Betul? Menyaksikan streaming siapa? Iya. Nggak tahu. Coba tanya. Instagram saya ada suaranya enggak? Coba kalau yang menyaksikan Instagram saya ada suaranya apa enggak? Kalau ada kasih suara, kasih kode. Karena kan saya sampaikan kesentuhan buat kalian. Untuk Ibu Marta Maria, jangan pernah jemu-jemu lakukan kebaikan dimanapun kau kirim dan kuutus. Setiap jerih payahmu tidak pernah kembali dengan sia-sia, kata Tuhan. Engkau sedang menabur doa. Engkau sedang menabur kebaikan buat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Engkau punya hati yang begitu belas kasihan. Tuhan katakan, ini waktu dan saatnya. Tuhan akan buat segala sesuatu hal perjalanan di depan hidupmu berbeda dari hari-hari yang lalu. Tuhan pasti sembuhkan kehidupanmu dan keluarga besarmu. Apa yang kau rindukan dalam 4 hari yang lalu, engkau akan melihat ke depan adalah sesuatu hal yang kau dibuat Tuhan terheran-heran dan tertawa. Engkau diberkati Tuhan. Engkau dibawa Tuhan lebih dan lebih lagi. Terus komitmen, terus cari Tuhan, dan kau akan mendapatkan satu sukacita yang daripada Tuhan. Diberkati dan diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan lagi nih, tadi suara enggak ada, ya. Bagaimana Pak Paul angkat pujian lagi buat memberkati setiap pemirsa. Shalom. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan sore ini untuk melayani di Adonai Ministry. Satu lagu ini tentang doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, Bapa kami. Bapa kami di
dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan surga dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan surga dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga. Terima kasih atas doa yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Kau hidup bersama kami. Yesus Kau baik, Yesus Kau baik, Yesus Kau baik, Yesus Kau baik. Haleluya.
kata, 2 kata. Shalom buat jemaat Adonai Ministry yang melihat acara hari ini. Pesan saya di saat pandemik ini memang cukup berat, tapi percayalah kita anak-anak Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, di mana ya Roh Kudus hidup bersama kita itu kekal sampai kita kembali lagi sama Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah menyerah, tetap berjuang. Kita walaupun harus mencoba hal-hal yang baru, dan kita jangan pernah meragukan janji Tuhan yang pasti dan amin. Amin. Oke, sedikit jadi boy saya. Yang paling kecil ya. Dia merasa kagum melihat tantenya, betul nggak? Kadang dia jealous. Mei, kenapa yang lain disapa Tante Lasma kok aku enggak ya? Ternyata dia punya kecemburuan ilahi. Ya, dia pengen disapa saya. Bukan hanya orang tua atau teman-teman yang perlu disapa, tapi seorang boy. Jadi kalau saya ke menara, karena saya bilang gini, Gosen, dia senyum melambai di lobi hotel. Saya tidak tahu terpaksa nemenin mamanya di menara atau karena kehausan dan kerinduan dari menara. Hah? Menemani. Sebentar ya, boy saya mau berbicara. Ayo berdiri. Suaranya pelan. Apa tuh? Gimana cara ketemu Tante Lasma? Orangnya galak nggak? Coba Pak, suaranya jelas. Lumayan. Hah? Lumayan apa? Didengar. Lumayan apa? Lumayan banget. Kesaksian dulu bagaimana cara kamu ketemu Tante, suka dan dukanya. Waduh, nggak ada apa-apa. Cuma kalau diajak makan ini orang paling setia hobi. Ya? Nggak mau kesaksian? Tuh, hah? Terima kasih sudah bisa main tajam. Nah, iya. Saya diberkati Kazong hari itu. Ya, cuma saya bingung ya pemain siapa Tuhan. Masa saya main Kazong, saya main khotbah kan gak lucu. Ya, karena saya wanita yang bisa gendang-gending. Dulu karena saya sebelum bertobat, saya pakai botol aqua yang gede. Saya pakai gendang, teman saya gitar. Ya, tapi Tuhan kirim ini seorang bocah, boy, ya loh. Waktu pertama lihat saya takut. Tapi kalau dada saya ditanya, Mah, Tante Lasma nggak menara doa, Mah. Bayangin loh. Jadi hadir saya tidak hadir saya dinantikan orang galak, betul? Iya. Kenapa dinantikan? Hah? Ada kuasanya nggak? Ada. Kuasanya apa? Kuasa galak. Aduh, ini benar-benar bagi saya ajaib dan dahsyat, ya. Jadi setiap hari saya dipantau anaknya Jeng Hesti 2 orang. Mah, kok Tante Lasma tidak ada di menara doa? Karena dia bilang apa pergi yang paginya ya, tidak yang siang. Joy juga nyari. Joy mau kesaksian nggak Joy? Joy. Ini anaknya Jeng Hesti kalau makan paling happy dan paling kuat. Tapi buat kesaksian malu sebentar berapanya berani loh. Ya, mamanya berani, anaknya kok enggak berani. Belum punya bakat. Tapi sudah tampil ke pelayanan aja bagi saya udah anugerah. Ya, saya juga berbahagia di masa usia begini dia bisa masuk menara menemani mama papanya. Ya, apa yang kamu bayar di masa muda akan kamu tuai di nanti masa kamu punya masa pekerjaan. Ya, telat kita cari Tuhan yang udah tua. Ya lah, udah expired. Ya. Mumpung masih begini. Nah, mumpung masih begini, inilah papa mamanya didik anaknya masuk ke menara doa karena bukan mamanya seorang. Oh, dari bayi dari dalam kandungan. Ya. Jadi saya percaya yang sudah menanam benih doa dari masa kecil. Nanti di masa dia punya pendewasaan, dia akan mengalami berkat yang berbeda dan dahsyat. Nah, di sini saya lihat hari itu tadi ada Go Ivan, Roy, apa? Siapa?
Ronaldo. Renaldo. Go. Renaldo. Hah? Ronaldo. Oh, Renaldo. Ternyata dia dari masa muda juga sering ke menara doa. Ya nggak salah kalau dia berkata oleh Tuhan. Orang yang menanam di menara doa, orang yang menanam doa, dia akan menemukan berkat yang luar biasa. Saya panggil Pak Dani untuk kita tutup Adonais Ministry malam hari ini. Pak Dani, kita doa syafaat ya. Boleh kan? Kita minta doain Pak Santo ya Pak Dani ya. Angkat pujian dulu ya. Duduk di kasur nggak apa-apa. Pak Santo. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Mari seluruh pemirsa, naikkan pujian ini. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, mari dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita angkat suara, kita menyembah Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan berjamah hidup saudara dan saya. Dia baik, dia luar biasa, dia sangat ajaib, dia berkuasa, dia ada bersama-sama dengan kita. Hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu. Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi hati kami, penuhi pikiran kami, jamah tubuh kami, jamah keluarga kami, masyarakat kami, lingkungan pekerjaan kami. Hadirat-Mu memenuhi, melawat dan melanda setiap kami ya Tuhan. Oh haleluya, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau luar biasa ya Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, sungguh dahsyat, sungguh mulia. Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha dahsyat. Kami sembah Engkau, kami muliakan
namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, engkau yang melihat streaming pada malam hari ini, percaya saat engkau melihat dan telingamu mendengar, maka Roh Tuhan membuat hidup kita berubah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-hambamu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, telah menyampaikan pujian dan penyembahan kepadamu. Dan malam hari ini kami mau berdoa, bersyafaat bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia, gerakan yang dahsyat, ada pemulihan, pertobatan, kesembuhan dan kelepasan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Roh Tuhan tidak terbendung, Roh Tuhan tidak tertahan oleh apapun dan siapapun juga di dalam nama Yesus. Roh Tuhan bergerak, move atas negeri ini. Tidak masalah. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Adonai Ministry. Tuhan, bergeraklah lebih dahsyat lagi. Manifestasikan hadirat-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus, Adonai Ministry penuh urapan Roh Kudus, penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya hamba-Mu Ibu Lasma, buat dia semakin mengerti, buat dia semakin jelas maksud dan kehendak Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya, di dalam dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan. Atau singkatkan isi hati Tuhan atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Pak Santo. Pak Santo, percaya kalau engkau bisa mengangkat tangan, angkat tanganmu. Engkau dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus, Pak Santo dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, apapun pergumulan masalahmu, kalau saat ini hatimu berserah, hatimu percaya, engkau sepakat bahwa engkau adalah milik Tuhan, maka janji-janji Tuhan engkau terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Khusus buat pemirsa yang saat ini kau punya kelemahan-kelemahan tubuh, sakit-sakit yang kau rasakan yang sudah lama dan engkau membutuhkan kesembuhan. Pegang bagian tubuhmu yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit dan percaya bahwa tanganmu ada urapan Tuhan, tanganmu ada kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dan engkau percaya dan terima janji kesembuhan dari Bapa di surga di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi engkau yang saat ini sedang mengalami pergumulan ekonomi, permasalahan ekonomi, pekerjaan, kesulitan, bahkan ada hutang piutang, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau terima kelepasan, engkau terima pembebasan, Yobel di dalam nama Yesus terjadi dalam hidupmu. Engkau mengalami pelunasan atas semua hutang-hutangmu oleh kuasa mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Semua bisa mengangkat kedua tangan dan Ibu Lasma akan mendoakan berkat untuk kita semua. Bapak di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat hamba-Mu Pak Geri Yahya, melalui Ibu Elvira yang menyaksikan oleh kuasa bilu-bilu darah Tuhan Yesus. Hamba-Mu Pak Geri Yahya dijamah oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Dan kau terima kesembuhan, dan kau terima mujizat yang tidak wajar. Buat Pak Jimmy Lukito, buat Ibu Debbie Tuhan, kami percaya terus terjadi mujizat-mujizat buat hidup Pak Jimmy, buat anak dan cucunya. Disempurnakan kedua cucunya Tuhan.
Kami memberkati dan mengurapi. Kami memberkati Lena Silain. Kami memberkati Sri Ningsi Sujadi. Kami memberkati Lina Silain. Kami memberkati Grace, Anthony, Bobby Teja, Ibu Sutrisno, Endang dan Deliana, Poni Herman, Grace Oi, Christina Yunita, Panca Cahya, Renaldo, Cole Indel, S, Bambang Sujatno, Tiara Binung, Heni, Lilis Jun, Dani Aryawan, Ibu Milka, Chandra Hidayat, Lala Sianturi, Hadi Utomo, Deliana, Lady, Ivana, Ibu Lucia, Ibu Vin, Mondre, Marta Maria, Wati, Elvira, Benedict Nat, dan Danili dan Adi Kusuma yang menyaksikan streaming sore hari ini. Engkau dijagai dan dilindungi. Engkau diluputkan dari setiap malapetaka sakit penyakit. Engkau diberkati dan dipelihara. Biarlah berkat kasih anugerah yang datang daripada Bapa dan Roh Kudus yang menghinggapi menyertai persekutuan yang manis hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Posisi di Jakarta 2 minggu ke depan ya. Tanggal 15 saya ada di Semarang lagi karena saya melayani di LP Bulu Kota Semarang. 19 Juni Pak Paul isi kesaksian bersama Edwin Yahya yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tetap kalau punya waktu dan kesempatan kita ketemu lagi menyaksikan streaming Las Masianturi. Mari kita sapa yang menyaksikan streaming. God bless.